Nah, mobil tuh harusnya gini loh, nggak sampai 700 juta pada saat saya menjauh. Kalian perhatiin ya, tuh. Langsung ngunci nih, kita buktiin ya, dia langsung ngunci. Sama sih kayak mobil sebelah harga 800 jutaan, tapi ini ada blind spot ya guys. Sejak diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 2012, CX-5 itu langsung jadi mobil favorit di Indonesia tentunya ya. Dan gak heran mobil ini tuh bakal laris terus manis. Kenapa? Rata-rata yang bikin mobil laris di Indonesia tuh bentuknya karena SUV dan beberapa fitur-fiturnya yang cukup canggih gitu loh. Gue tadi sudah test drive sama Mas Tri juga, udah nyobain kenyamanan suspensinya, kekedapan kabinnya, beberapa fitur-fiturnya, fitur safety, adaptive cruise control juga sudah ada semua. Dan gue bakal review sedikit lagi, tapi sebelum kita mulai, penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Mazda Lover, perkenalkan saya dengan Tri, sales consultant dari Mazda Bintaro Jaya yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 7A. Lebih gampangnya itu di seberang RS Premier Bintaro. Lokasi kami sangat strategis dan mudah dijangkau ya, dari semua akses, terutama dari Jaksel dan Tangerang. Mazda Bintaro Jaya juga sudah dilengkapi dengan servis dan spare part. Jadi Mazda Lover atau Bapak Ibu semua yang sudah memiliki Mazda untuk servis bisa save nomor 3. Saya akan siap bantu. Mazda Bintaro Jaya mencetak penjualan nomor 1 se-Indonesia di tahun 2023. Jadi pelayanan kita sudah tidak diragukan lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki kendaraan baru, saat ini adalah waktu yang sangat tepat. Mazda Bintaro banyak sekali promo, ditambah lagi dengan bertepatan event yang sangat bergengsi. Gias, banyak super deal yang akan didapatkan di Gias. Tapi Bapak Ibu yang ingin memesan dengan Tri, promo akan sama dengan yang didapatkan di Gias. Seperti nama saya, CX3. Dengan DP 40 jutaan atau angsuran 5 jutaan, Bapak Ibu bisa bawa pulang mobil ini. Berikutnya ada Mazda 3 Hatchback. Ingat Mazda, ingat Mas Tri ya. Dengan DP 40 jutaan atau angsuran 5 jutaan, Bapak Ibu bisa bawa pulang mobil yang sekeren ini. Oke Bapak Ibu, kalau CX-3 atau CX-30 secara space terlalu kecil, kami punya CX-5. Lebih spesius dan performanya juga sangat-sangat besar. Dengan harga di bawah 700 juta dan dari sisi desain, kode soul of motion-nya itu sangat kental, terasa sekali. Dengan DP 70 jutaan, Bapak Ibu bisa membawa pulang CX-5 Kuro sudah AWD atau angsuran sekitar 6 jutaan per bulan. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir untuk datang ke Gias, pesan melalui Tri juga bisa mendapatkan semua promo yang ada di Gias. Ada free PPF, ada bunga 0%, ada laki di puluhan juta rupiah. Dan masih banyak lagi promo yang lainnya yang akan didapat. Tri juga bisa membantu Bapak Ibu semua untuk trade-in, semua brand kita terima dengan harga yang terbaik. Mazda Bintaro Jaya menyediakan unit test drive. Ada CX-5, CX-60, CX-3, dan CX-8. Bapak Ibu bisa datang ke Mazda Bintaro atau Bapak Ibu yang berhalangan hadir, saya bisa datang ke rumah atau ke kantor Bapak. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di 08 777 377 1002 atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke dealer kami Mazda Bintaro Jaya. Ketemu dengan Tri. Terima kasih. Key fobnya seperti ini guys, logo Mazda, tombol lock, unlock, dan ini untuk buka bagasi. Dan ini sudah dilengkapi dengan hands-free tailgate. Nanti kita praktek di belakang ya. Mobil ini tuh bersaing sama Honda CR-V. Bahkan kalau aku baca-baca ada juga Haval H6, ada juga yang Almas sama Almas ya. Tapi kalau gue pribadi sih mungkin lebih cocoknya di compare sama si CR-V aja. Dan looks dari tampak depan sini kental banget dengan kode desain dari ala khas Mazda ya. Kita bisa lihat di sini karena ini Kuro desain semuanya serba hitam gitu kan. Dan di sini grillnya besar ya kan. Ada nih, ini nggak sembarang logo, nggak sembarang akrilik, tapi ini ada radar Mazda, radar cruise controlnya. Sini sudah ada kamera ya 360, pakai sensor, dan sudah ada kayak lane keeping assist, lane following, blind spot juga sudah ada.
lebih lengkap loh dibandingin yang si Honda CR-V yang harga 800 jutaan. Dan di sini signature wingnya dia karena ini Kuro, di sini tuh warnanya black glossy kayak gini loh guys. Dan perlambuan sudah adaptif, auto high beam kayak gitu juga. Cakep banget. Lampu sennya letaknya ada di dalam. Dan di bagian depan sini ada tambahan nih di bahan dop kayak gini. Looks dari tampak depan mobil ini udah khas Mazda banget. Seolah mobil ini adalah benda hidup. Dilengkapi mesin 2500 cc, tenaganya 187 horsepower, torsinya 252 Nm. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, udah ngobrol-ngobrol juga sama Mas Tri, aku juga udah baca-baca. Ini sudah dilengkapi dengan silinder deactivation, jadi dia kan silindernya ada 4 ya guys. Jadi itu dia bisa mematikan atau yang hidup itu cuma 2 aja, tergantung kebiasaan mengemudi. Atau kayak misalnya, oh lagi kecepatan konstan dia otomatis kayak mati sendiri. Yang 2 itu buat apa? Otomatis mengirit BBM. Dan karena Mazda CX-5 ini salah satu IPM 7, ya artinya fiturnya pasti lebih canggih di antara yang Mazda lainnya. Jadi ini sama dengan kayak si Mazda CX-3 juga gitu loh, sama Mazda CX-30 juga sih guys gitu. Dengan dimensi 4575, wheelbase 2,7, nah udah cukup nyaman sih saya bisa bilang. Nah yang berbeda sekarang untuk varian Kuro sekarang sudah eranya tuh yang black glossy untuk yang over fender di sini. Velgnya juga black glossy dan profil ban yang dipakai tuh 25, 55, ringnya 19, cakram depan belakang, dan di sini side skirtnya juga bahan black glossy. Dan di sini kalau kalian perhatiin di sini ada kamera 360, ada lampu sen di sini, dan di sini sudah ada roof rail ya kan. Dan di sini black glossy semua. Talang airnya nih cantik banget ya, tipis gitu loh, tipis banget. Jadi lebih aerodinamis. Tuh, rem belakangnya sudah cakram. Looks dari tampak samping sini, mobil ini terlihat sangat compact gitu loh, nggak terlalu kelihatan gede banget. Jadi enak dipakai buat harian. Yang saya suka ada fitur namanya hands free tailgate. Ceritanya lagi bawa koper nih guys, ribet gitu kan. Responsif banget, nggak perlu bolak-balik, nggak perlu ngomong, tinggal taruh barang gini aja. Dan kalian tuh sebenarnya bisa tutup dari sini, tapi saya mau cobain kaki aja. Ya tuh, responsif banget. Nah sekarang kuncinya saya taruh di sini, buat ngecek apakah dia langsung kunci apa enggak. Tuh. Dan menariknya, pada saat tadi posisi ngebuka, keempat pintu lainnya juga masih terkunci. Jadi aman ketika kalian habis belanja atau naruh barang, nggak ada orang yang menyelinap ke empat pintu lainnya. Itu lebih aman sih. Dan di bagian sebelah sini, antena sudah shark fin. Spoiler, di sini kayak bertumpuk ya. Ini bahan dop. Ada Headmount Stop Lamp, defogger, emblem CX-5, AWD. Dan di sini ada parkir sensor, dan di sini perpaduan nih bahan dop juga. Reflektornya dia bentuknya horizontal. Ini mufflernya beneran, dan ini sudah ada fitur namanya rear cross traffic alert. Kalau misalkan lagi mundur, ada mobil yang lewat, dia otomatis ada alarmnya, ada notifikasinya, dan bisa ngerem sendiri, tentu juga lebih safety. Bagasinya cukup gede. Koper saya ini ukurannya tingginya sekitar 80 cm, lebarnya 80 ya. Kebalik. Panjangnya 80, lebarnya 50 cm. Dan ini ada separatornya, jadi kalau kalian nyimpan barang tuh nggak bisa diintip lah. Dan di sini ban serepnya dia belum full size, dan ini yang tadi saya cerita kan total speaker ada 12, ini subwoofernya nih guys. Jadi buat kalian yang lagi cari misalnya CR-V atau Fortuner Pajero, saya bisa bilang kalian cek dulu deh kebutuhan kalian butuh 2 baris atau 3 baris, dan wajib banget deh test drive sama mobil ini. Begitu gue duduk di sini tuh kayak semua serba gampang nih. Gue bisa sambil nyetir, taruh tangan di sini. Untuk pengaturan tombol bisa dari sini head unitnya. Jadi pada saat kita duduk nih, kita juga berasa nih kayak dipeluk sama joknya. Sudah electric seat ya kan. Dan di sini untuk kayak misalnya pengaturan meter ya, displaynya di sini, center displaynya itu juga bisa dari sini. Apalagi ada bunyi-bunyi ini satisfying banget. Wireless charger udah, per ASEAN sudah dual zone. Nih sudah ya, spion dalam sudah auto ceramic mirror, tempat kacamata sudah dilengkapi dengan sunroof. Dan karena ini tipe Kuro ya, jadi semuanya itu serba hitam ya kan. Sun visor-nya di sini juga nih ada kacanya juga, dan ada lampu kiri dan kanan tuh udah semua. Kalau kita ngomongin fitur entertainment sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, wireless, jadi nggak perlu pakai kabel ya kan. Dan ini semua serba sentuhan soft touch. Dan kalau kita ngomongin blind spot, memang namanya mobil SUV ya, memang pilar-pilar A-nya kan memang cukup gede, tapi Mazda pinter, spionnya itu dimundurin, dan ini jauh lebih lengkap. Kenapa dibanding brand sebelah? Brand sebelah itu harga 800 jutaan aja, blind spot aja nggak ada gitu loh. Agak heran gitu loh. Ini sudah lengkap
semua. Jadi banyak banget yang bilang Mazda itu driver oriented banget. Memang betul. Terus ada yang komen katanya baris keduanya sempit. Ya kalian bisa lihat sendiri. Ini cukup nyaman, ya kan? Dan karena ini AWD ya, kalian bisa lihat ini di sini ada gundukannya dan ini mungkin salah satu kelemahnya ini ya. Jadi kalau misalkan dilihat kayak misalkan untuk sekelas kayak Fortuner, Pajero atau mungkin CR-V, AC-nya kan mungkin di atas ya. Ini dia di sebelah sini aja nih guys ya. Jadi kayak kurang kencang, apalagi ini warna hitam ya, berasa banget. Atau memang hari ini lagi panas banget kali ya. Dan di sini ada seat belt pocket kiri dan kanan. Joknya juga sudah kulit, ada stitching warna merah nih, vaporated gini motifnya. Dan di sini sudah auto up and down. Nah, kalau kita ngomongin ya, mobil kalau sudah up and down semua window itu biasanya tuh mobil-mobil mewah. Dan di sini juga ada motif-motif kayak batik gitu loh guys. Ini soft touch loh guys. Soft touch. Ya, sampai sini doang nih. Sampai sini ada 1, 2 nih, ada 3 nih, semuanya sudah soft touch semua. Ada hand grip kiri dan kanan, sistem detect perlampuan sebelah sini kan ada 2 sudah LED. Dan kalau kalian butuh armrest bisa dari sini nih tuh ya armrestnya. Nah ini ada cup holder dan sini ada port USB, ada 2 nih sebelah sini. Nah kalau yang di dalam sini itu yang Type C semua. Jadi mungkin kalau kalian mau ngecas, taruh handphone di sini juga lebih aman. Tuh lebih aman, tinggal taruh di sini aja. Tentunya sudah ISOFIX cantolan baby car seat dan di bagian sebelah sini tuh ada separatornya. Jadi buat kalian yang mungkin keluarga muda, bapak ibu yang cari mobil buat keluarga 2 baris aja, pakai ini cukup. Mas Teguh udah di dalam kan? Yes. Ya biar lebih terang, gimana kalau kita buka dulu? Oke, buka. Ya. Oh, jadi nggak usah sunroofnya ya? Nggak ini usah, aja ya? Kalau ini manual ya. Manual ya. Nah, seperti ini. Wah, ini kayaknya cocok buat para vlogger-vlogger ya. Dan di sini ada head-up display-nya. Jadi teman-teman tuh semua benar-benar kayak nggak perlu ngeliat meter clusternya, cukup lihat di jalan aja karena itu berat. Yes. Di jalan. Mas Teguh, sorry, sebelum kita lebih lanjut, kayaknya ini lagi cuaca panas ya. Gimana kalau kita pakai ventilate? Oh, sudah ada ya? Nah, sudah ada dong. Dan kalian nggak perlu nanya ya, ada penghangatnya. Mana perlu sih di Indonesia Di sebenarnya. Indonesia kayaknya nggak bakal kepake ya kalau penghangat. Mas, sekarang ini ya, ini kan pasti nanti akan ada yang komen, ih ngapain AWD, gue kan nggak suka road trip, nggak suka off road gitu dan segala macem. Gimana Mas tuh? Oh, sebenarnya jangan selalu berpikir AWD itu hanya untuk off road ya, ke jalan-jalan yang pegunungan yang kurang bagus. Tidak, di dalam kota pun sebenarnya dibutuhkan. Gitu. Jadi kalau kita ngelewatin jalan-jalan yang ada genangan airnya atau ngelewatin di dalam perkotaan juga kan banyak tuh jalanan yang rusak kan. Gitu. AWD itu sangat perlu sebenarnya. Gitu. Jadi lebih stabil atau kayak misalkan yang sering dengar bahkan ada beberapa komen netizen atau teman-teman tuh kayak ini, apa itu aqua planning? Nah sebenarnya kayak gitu ya Mas, jadi mencegah terjadinya hal-hal seperti itu sebenarnya ya? Yes, betul sekali kayak gitu, aqua planning. Nih ya, kita cobain beberapa fitur nih dari kayak cruise controlnya guys. Ini sudah adaptif atau belum Mas? Sudah adaptif. Tinggal di setting dari itu Mas Teguh. Oke, lalu pencet minimal berapa? Minimal. Lalu pencet set. Ya, Oke. Selanjutnya di setting untuk jaraknya. Ya tuh, 60. Yes, terus untuk ini landscaping assist. Oh, ini lagi hilang nih, marka jalannya lagi hilang nih guys. Marka jalan lagi hilang. Ditekan yang garis bar itu bar pertama 25 meter. Oke. 2 bar 30, 40 sampai 50. Oke. Gitu. Di sini ada bar, lagi cobain fitur landscaping assist, lane following-nya. Dan ini kecepatannya manteng di 60 km per jam ya Mas ya, ini ya, bener ya. Kalau naikin tinggal pencet gini aja. Oh dia kelipatan 5 guys, kecepatan 5. Cuman ini agak rame ya, jadi saya nggak berani kayak lepas banget, tapi nih berasa kok nih, nih. Berarti cukup responsif nih, cukup sensitif ya untuk sensor-sensornya. Dan itu sensornya letaknya ada di emblem akrilik Mazda itu tadi ya guys. Radarnya di situ dia. Mas Teguh, coba dites deh suaranya kayak gimana. Oke, kita sudah sambung tes suaranya. Gimana? Kita gedein. Kita bakal tes speed bump.
kerasa kan? Nggak kerasa. Tapi saya bisa bilang mobil ini paling value for money sih. Kalau kita ngomong yang elite aja Mas, harganya berapa Mas? Yang elite itu 638 800. Nah, ini yang versi Koro ABD harganya 670 berapa tadi? 678 800. Iya, fitur ini sangat bisa banget loh dibandingkan dengan yang merek sebelah yang harganya 800 jutaan itu tadi gitu loh. Betul sekali. Ya meskipun dia ada nggak tahu deh, ada hybridnya itu nggak tahu deh menurut kalian gimmick apa enggak gitu. Tapi ini fiturnya menurut saya jauh lebih lengkap, lebih value for money. Itu ada blind spotnya. Depan ini ada speed bump. Kita agak kencang sedikit. Speed bump. Tuh, nggak berasa. Padahal ini SUV ya, tapi dia tuh nggak keras, tapi terlalu nggak empuk juga gitu loh. Lebih stiff stiff ya, lebih stiff gitu ya, lebih stabil. Dan pada saat dibelokkan kayak gini, itu juga tuh bandingannya enak, nggak limbung. Kalian mungkin bisa lihat sendiri kan, stabil kan? Sangat stabil. Kan kita ada di GPC control, jadi body roll-nya itu sangat kurang. Iya, itu saya mau ngasih lihat. Kan sudah ada teknologi G Factoring Plus ya. Kita mutar agak kenceng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman kan Mas? Aman. Oke, teman-teman. Mobil mana yang bagus, mana yang enggak, dan segala macam gitu. Ya, saya bisa bilang mobil ini patut banget dipertimbangkan gitu loh. Dan makanya saya selalu bilang, kalian tuh kalau mau cari mobil tuh datanglah lihat unit dan memang harus cobain sih. Radius putarnya sendiri gimana Mas Teguh? Cukup kecil tuh, lihat tuh. Saya biasa kalau kesini Mas, saya shootnya tuh ngelilingin pohon itu tuh buat kita tahu nih. Dan saya cuman pakai satu tangan, yang tangan kirinya megang persneling juga cukup oke. Nah, ini di modenya kita bisa rubah di MI, namanya apa? MI Drive. MI Drive. Bukan Mi Drive, MI Drive. MI. Ini sudah pakai mode off-road kan? Udah pakai off-road nih. Ya. Suspensinya gigit banget kan? Iya. Ya. Berasa banget loh nih. Ini sekarang kalau nggak pakai mode, ini pakai mode normal. Coba sekarang. Oh beda Mas, kerasa bedanya sih. Beda. Ya. Oke. Ini pakai mode off-roadnya nih. Kalian bisa lihat posisi duduk saya, lihat tuh. Saya nggak terlalu banyak goyang. Sambil jalan juga masih bisa dirubah modenya, berubah jadi ke normal atau sport. Baru pertama tuh review Mazda, ternyata emang animo masyarakat tuh seramai itu ya. Yes. Ada yang deal nggak Mas kemarin? Ada ketemu nggak Mas? Alhamdulillah ada satu. Oh, beli apa bapaknya? Bapak atau ibu nih? Ibu. Oh ibu. Ya. Beli apa ibu ya? Awalnya memang interest banget ya dengan Mazda 3 hatchback. Tapi beliau akhirnya sesuai dengan kebutuhannya jadi pilih CX-3. Oh, ibunya jadinya beli Mazda CX-3. Iya. Kenapa dia memutuskan itu? Saat ini karena yang sesuai dengan kebutuhannya itu lebih cocok CX-3. Ya. Dan karena CX-3 saya sebagai sales consultant memberikan solusi ya, memberikan. Bukan sekedar mau jualan doang ya? Bukan. Jadi meskipun dia tertarik banget, ibu itu, beliau sangat tertarik dengan Mazda 3, tapi dilihat dari kebutuhan-kebutuhannya, saya lebih menyarankan CX-3 dan ibu tersebut oke mengikuti arahan saya. Jadi CX-3 guys, itu sebenarnya bakal bersaing sama di segmen ini sih, kereta, HRV. Tapi kalau saya bisa bilang sendiri, dia memang value for money banget. Kenapa? Harganya nggak sampai 400 juta. Fitur namanya iActive-nya udah cukup lengkap. Yes. Itu sudah ada sunroof. Sudah ada sunroof, sudah ada jok ada kulit. Yes, sudah ada MRCC juga. Dan paling penting ada blind spot monitoring. Di brand sebelah nggak ada loh. Nggak ada. Dengan harga? Sekian lah, makanya saya bilang bisa bilang value for money. Makanya sebenarnya saya suka ngeracunin teman-teman gitu loh. Saya suka ngeracunin, kenapa nggak cobain gitu loh. Masalah mau beli apa enggak itu urusan nanti Mas ya. Datang dulu lihat unit. Jadi bisa dibilang Mazda ini kayak mobil Eropanya Jepang. Mobil Eropanya Jepang. Gimana sih? Mobil Jepang tapi khas Eropa gitu ya. Eropa. Khas Feel-nya Eropa. Itu Eropa, premium banget dari yang dirasain aja tadi gimana? Iya. Ya, kenyamanannya, performance-nya gimana gitu. Tapi semua itu dengan teknologi Sky Active-nya, performance dapat, tapi tetap irit banget, efisien. Oke, mantap.
Mas Teguh, bawa koper mau kemana nih? Gila ya, gue reviewnya total banget ya. Kemarin udah hujanan di sini, ya kan. Hari ini bawa koper, ya kan. Ya. Kenapa? Mau cobain, mau kasih lihat fitur namanya hands-free tailgate-nya itu beneran responsif gak sih? Ada beberapa kali tuh saya sampai marah-marah ya. Saya reviewnya nanti aja deh, karena gini-gini susah. Ini tadi cukup responsif dan ya saya suka pada saat kebuka ya, keempat pintu lainnya itu masih terkunci guys, jadi lebih aman. Ini kita remind lagi ya, apa aja fitur-fitur kelebihan tadi yang kita sudah tes reviewin. Tadi sudah cobain speakernya oke, ya, dengan speaker Bose cukup oke, kedap juga. Harmonik apa tadi mas? Harmonik akustik. Gampangnya itu apa mas di itu? Ya. Gampangnya sih tata letaknya sudah diatur sedemikian rupa. Sebelum mobil jadi? Sebelum mobil jadi. Ya, dari desain awal gitu ya? Iya, sudah di desain awal. Terus tadi kita sudah cobain di speed bump juga cukup oke. Tadi kita cobain G Vectoring Plus, teknologinya pada saat kita bermanuver muter balik agak kencang juga saya berani, nggak takut. Mungkin kalau naiknya mobil kayak Fortuner Pajero mah ngeri gitu loh. Jadi mungkin kalian jangan tersinggung kalau saya bandingin sama Fortuner Pajero karena harganya mirip-mirip. Memang keduanya beda, tapi saya bisa bilang ya kalau kalian memang cari mobil itu cobain ini dah, enak loh, enak banget gitu loh. Tadi kita sudah cobain dan ada lagi fitur yang buat saya menarik. Ini kan sudah dilengkapi dengan iActive Sense ya mas. Betul. Jadi ada namanya tadi Smart City Brake Support System. Nah, kurang lebih itu manfaatnya buat apa mas? Ya, itu untuk rem otomatis ya. Ini sudah dilengkapi depan dan belakang. Ya. Jadi belakang itu menyatu dengan RCTA. Ya. Ya, seperti yang tadi Mas Teguh sudah jelaskan Ya. ya. Rear cross traffic alert. Jadi pada saat mundur kecepatan maksimum 8 km itu bisa ngerem otomatis. Kalau ada mobil motor Kalau yang ada lewat, jadi menghindari kalian tidak tabrak. Jadi mobil semakin mahal memang harusnya kayak gitu ya? Iya, betul. Nah, saya lagi cari kelemahannya apa ya? Kelemahannya tadi saya bilang kan, mas kok spionnya nggak ngelipat sendiri? Kemarin saya di komen kan, rupanya yang untuk facelift di 2024 sudah ada? 2024 untuk NIK 2024 NIK ya, 2024. itu sudah ada auto fold. Ya, tuh. Jadi kalian nggak bisa komplain lagi. Kemarin dikomplain, sayang ya mobilnya udah mahal-mahal, spionnya nggak ngelipat otomatis. Terus dapat tambahan apa lagi mas yang 2024 ya? Itu aja? Itu aja sih. Selebihnya sama dengan yang 2023 yang sudah improvement ya. Sekian dulu video dari saya. Teman-teman nanti kalau misalkan mau cobain juga, mau test drive mobil apapun itu, nanti langsung hubungi sama Mas Tri aja ya. Overall mobil ini rekomen nggak Mas Teguh? Rekomen. Saya bisa bilang harganya nggak sampai 700 juta, tapi fiturnya lengkap banget ya. Sudah rapi dengan sunroof, human centris juga, sangat ergonomis ya. Overall kayak gitu sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube Teguhku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mas Tri. Kalau misalkan kalian mau main-main ke Mazda Bintaro, monggo langsung kontak Mas Tri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.